Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk lebih menabung dan berhemat karena situasi yang tidak terduga dan tidak terprediksi. Sebenarnya seberapa parah sih kondisi perekonomian di dunia dan juga di Indonesia? Untuk lebih jelasnya di samping saya sudah ada Prof. Badri Munir Sukoco selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, Surabaya. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua, Salam Prof. Sehat. Prof, Presiden Joko Widodo pada kesempatan waktu beberapa bulan yang lalu mengimbau masyarakat nih untuk lebih berhemat dan juga menabung karena situasi yang tidak terduga. Sebenarnya situasi perekonomian dunia itu seperti apa sih, Prof? Ini kayak pagi-pagi agak serius ini, Prof. Ya, kenapa nih, Prof? terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, tentu kita harus memahami dan mematuhi tentunya kondisi VUCA, volatile, uncertain, complexity, dan ambiguity ini memang terjadi saat ini. Tidak ada yang menduga Rusia tiba-tiba menyerang Ukraina dan sudah lebih 100 hari ini. Kemudian juga tidak ada yang menduga juga kebijakan yang zero COVID yang dilakukan oleh Cina yang dulu di awal-awal ke pandemi COVID itu sangat di-embrace, sampai sekarang masih berlangsung. Ya. Dan kita sudah beraktivitas relatif bebas saat ini. Dan yang tentunya yang menjadi catatan kita adalah harga energi yang luar biasa naik. Karena rantai supply terganggu ketika pandemi COVID, itu berdampak pada harga energi dan juga barang-barang yang terkait dengan itu, terkait sama transportasi dan lain-lain. Nah, ini tentunya patut menjadi perhatian bagi kita dan kita juga nggak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu sangat relevan sekali. Pemerintah sampai saat ini berupaya yang luar biasa menurut saya untuk menjaga agar inflasi ini masih bisa terkendali. Kalau kita melihat misalnya Amerika misalnya, ketika bulan April di atas 8%, Turki yang di atas 73%, gitu. Tertinggi 23 tahun terakhir. Harga pangan di atas 90%, juga tertinggi 24 tahun terakhir. Ini juga menjadi catatan buat kita. Jangan sampai hal yang seperti ini akan terjadi buat kita. Dan apa yang beliau sampaikan sebenarnya, marilah kita menabung, jangan terlalu spending berlebihan dan lain-lain. Itu bagian dari kecil aja kebijakan atau intervensi pemerintah terkait dengan kebijakan moneter ya, intervensi moneter, mungkin menaikkan suku bunga dan lain-lain agar masyarakat semakin hemat, spending untuk hal-hal yang dianggap krusial aja. Oke, karena kalau rakyatnya atau masyarakatnya punya uang, negara otomatis juga punya uang begitu ya, Prof ya? Betul. Prof, ini kan ada inflasi yang selama pandemi kemarin kan inflasi besar-besaran nih, Prof, di dunia dan juga di Indonesia. Sekarang pandemi COVID-19 sudah mereda, tapi ada saja ini hal-hal yang mempengaruhi perekonomian dunia, seperti misalnya perang Ukraina dan lain sebagainya. Sebenarnya situasi yang saat ini sedang melanda di Indonesia itu separah apa sih, Prof, untuk perekonomian saat ini? Mungkin saya mencoba menerangkan apa sih sumbernya inflasi gitu. Nah, itu ada yang bingung nih, apa ya inflasi itu? Yang pertama yang paling gampang adalah tentu dari sisi supply ya. Cost push itu terkait sama inflasi yang terkait dengan biaya ya, baik yang terkait dengan raw materialnya atau biaya transportasinya, energinya gitu. Ini terkait sama cost push-nya. Yang kedua terkait dengan demand pull, bila mana demand-nya terlalu tinggi dibandingkan dengan supply. Gitu. Ada beberapa negara, betul, ada beberapa negara yang mungkin demand-nya lebih tinggi, sedangkan supply karena rantai pasok seluruh dunia ini sedang bermasalah, sehingga harganya jadi semakin meningkat. Dan yang terakhir tentu terkait dengan ekspektasi dari konsumen. Gitu. Misalnya yang biasa kita alami adalah kalau pas hari raya kita sudah punya ekspektasi nih harga bahan pokok atau harga rempah-rempah itu pasti akan naik. Nah dari ketiga ini kebetulan terjadi tidak hanya mungkin secara paralel ya, kadang itu bergantian, Mbak. Bergantian sehingga inflasinya ini ya tetap konsisten aja gitu.
tinggal bagaimana kita memanage diri kita sendiri, tentu dengan ekspektasi kita. Bila mana kita punya pendapatan yang segini, apa yang harus saya lakukan gitu. Ya. Ketika kondisi baik yang cost push maupun yang demand pull tadi, maupun yang terkait sama ekspektasi, membuat inflasi ini masih tetap terjaga gitu. Tak pergi-pergi dari Indonesia gitu. Biar pergi-pergi dari Indonesia. Prof, ini apa aja sih yang naik? Barang-barang kebutuhan pokok kah? Atau ada yang lain yang mungkin harus diwaspadai oleh masyarakat kita ini, Prof? Yang jelas bahan pokok ya. Terutama minyak ya, Prof? Iya, distribusinya itu kan membutuhkan energi. Nah, biaya energi sedang naik. Seluruh dunia ini lagi tempting ya. Harga minyak mentah naik, harga batu bara naik, harga gas naik. Ya. Tentu ini juga dilema buat pemerintah, apakah kita meningkatkan ekspor dengan mengorbankan keamanan energi yang ada di negara kita. Dan yang kedua juga bahan-bahan makanan yang ketika proses produksinya itu juga membutuhkan bahan dari yang saya sampaikan tadi gitu ya. Minyak bumi, misalnya kayak pupuk gitu. Jelas pupuk itu terkait dengan minyak bumi atau gas gitu. Itu pasti akan menambah kos biaya di pupuk. Ketika pupuknya naik, tentu nanti harga bahan pokoknya juga akan naik. Dan ketika itu terjadi akan ada efek multiplier dan ujung-ujungnya ya harga semuanya akan naik. Ya. Bahkan harga pakan ternak pun naik. Betul. Sehingga harga telur ayam juga naik, harga ayam juga naik. Ya. Ini juga mempengaruhi nih bahan-bahan kebutuhan pokok di masyarakat ini seperti apa, kenaikannya juga cukup tinggi begitu Betul. ya, Prof ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat? Karena kan pandemi sudah mulai mereda ya. Biasanya masyarakat ini cenderung lebih kepada menghabiskan uang karena merasa bahwa sudah terbebas begitu, bisa lepas masker, healing gitu ya, Prof. Apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat? Nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Pagi akan segera kembali. Pandemi COVID-19 ini sudah mereda dan bisa dibuktikan di luar ruangan kita sudah tidak pakai masker lagi. Kampus ini sudah dibuka, ada yang belajar di belakang dan juga banyak konser juga yang sudah bermunculan. Healing ini dari karyawan atau juga siswa maupun mahasiswa ini juga biasanya healing gitu, Prof. Betul. Ini apa yang harus diwaspadai, Prof, atas kondisi ini dan juga perilaku masyarakat agar tetap bisa menyaving uangnya, berhemat-hemat real lah begitu, Prof. Seperti apa ini, Prof? Nah, kalau melihat bahasa dari yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Bapak Presiden, beliau menghimbau agar masyarakat gemar menabung, hati-hati dalam spending untuk hal-hal yang krusial saja karena kondisi yang tidak pasti. Nah, saya mencoba memberikan ilustrasi menggunakan teori protection motivation theory dari Rogers ya tahun 1975. Sebenarnya teori ini untuk kesehatan, tapi saya rasa sangat relevan untuk bisa diaplikasikan dan bisa digunakan sebenarnya untuk pemerintah agar himbauan tadi itu jadi lebih efektif gitu, agar masyarakat lebih menabung untuk persiapan hal-hal yang tidak terduga tadi. Nah, dalam teori ini itu sebenarnya ada dua aspek yang nantinya harus kita antisipasi ya. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat itu melihat atau menilai ancaman dari keadaan yang tidak terduga ini, threat appraisal. Dan yang kedua, bagaimana mereka menghadapi ancaman tersebut, menilai copingnya gitu, bagaimana mengantisipasi kondisi yang mengancam ini. Nah, terkait sama threat ini ada dua aspek, Mbak. Yang pertama adalah severity gitu, seberapa bahayanya, dan yang kedua adalah vulnerability gitu, seberapa mengancamnya ini gitu. Terus yang ketiga terkait sama copingnya tadi, itu misalnya nih ketika saya nabung apakah saya mampu gitu, perceived self efficacy-nya, dan yang terakhir efficacy-nya gitu, perceived efficacy-nya. Nah, hubungannya apa gitu, bila mana masyarakat saat ini merasa bahwa
ancaman yang dihadapi oleh ketidakpastian kondisi yang ada saat ini itu tidak begitu membahayakan buat mereka gitu. Mungkin mereka jenuh ya, karena selama 2 tahun lebih tidak ngapa-ngapain atau mereka lebih pede gitu. Saya sudah tidak ngapa-ngapain loh 2,5 tahun ini, sudah waktunya healing dan lain-lain. Udah terkumpul nih uangnya. Terkumpul uangnya, maka himbauan tadi tidak akan efektif. Tapi bila mana threat appraisalnya ini meninggi, mungkin ya, secara sistematis itu kita ngomong bahwa ini severe loh gitu, keadaannya sangat bahaya loh ya, vulnerable loh ya, sangat mengancam dan lain-lain, maka masyarakat akan cenderung menilai ancaman ini semakin meningkat. Ketika mereka meningkat, maka mereka juga akan mematuhi himbauan dari Bapak Presiden tadi. Namun kembali lagi, ini juga akan berpengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia gitu, yang saat ini sedang dalam proses pemulihan. Di sisi yang lain, pemerintah bila mana menggunakan skema menggunakan protection motivation theory ini akan cenderung membuat ekonominya jadi stuck gitu. Nah, ini tinggal pemerintah memainkan beberapa intervensi yang bisa dilakukan. Intervensinya misalnya yang tanpa kita sadari sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah intervensi fiskal, menaikkan pajak, gitu. Pasti. Orang-orang kaya ini pajaknya semakin besar ini. Itu juga bagian dari intervensi agar inflasinya tidak begitu menggila seperti negara-negara yang tadi saya sampaikan, baik Amerika atau Turki. Dan yang kedua adalah kebijakan moneter. Kalau the Fed yang di Amerika sudah jelas, mereka sudah menaikkan basis suku bunganya 0,5 atau 0,25 untuk waktu tertentu ya, sehingga dolar mulai tertarik untuk ditabung lagi ke bank-bank Amerika. Yang kedua adalah menggunakan instrumen surat utang negara, obligasi dan lain obligasi yang dimiliki oleh pemerintah. Dan saya rasa kebijakan intervensi fiskal maupun yang moneter ini juga bagian dari pengetatan agar inflasinya tidak lepas, biar lebih terkendali. Nah, kembali lagi, bagaimana? Apakah himbauan Presiden ini perlu dibuatkan juknis yang membuat semua orang jadi takut lagi gitu untuk tidak pergi kemana-mana, atau seperti apa? Itu tergantung juga nanti pasti Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan akan menilai apa dampaknya kalau misalnya ini direm gitu ya. Direm untuk sektor yang mana atau segmen yang mana yang harus direm dan seterusnya. Dan kita juga harus paham juga, Mbak, ketika segmen yang saya sampaikan ini mulai disasar, pasti mereka yang nyasar yang paling mapan dulu. Ya, yang mapan dulu. Orang-orang yang berpenghasilan tinggi begitu ya Pak Prof. Kalau misalnya yang berpenghasilan rendah, tentu mereka sudah tahu sendiri lah, sudah mepet, terus dibilangi untuk nabung tanpa dibilangi ya, mereka sudah menyiapkan atau justru wong nggak ada yang ditabung. Nih ngomong makan aja susah. Nah ini PR ya Prof. Prof, katanya kan kalau misalnya masyarakat disuruh untuk menggerakkan perekonomian, harus beli biar perekonomian juga jalan. Tapi di lain sisi kok pemerintah ini nyuruh nabung, jangan boros-boros. Ini sebenarnya gimana sih cara membalance atau menyeimbangkan itu semua? Menyeimbangkan antara roda perekonomian biar tetap berjalan, ada yang beli, ada yang jual dan ada yang beli, tapi juga jangan boros-boros agar personal atau masyarakat itu sendiri bisa punya uang cadangan begitu. Kalau sewaktu-waktu ini ada pergerakan harga yang melonjak tinggi seperti kebutuhan pokok maupun harga-harga yang lain, ini caranya imbangin gimana Prof? Kalau menurut saya tentu konsep cukup ini penting harus dipahami. Kapan kita harus tidak usah flexing lah ya. Ya betul. Kebutuhan primer, sekunder, tersier gitu. Apakah ini penting? Apakah waktunya beli yang branded atau beli yang fungsional aja? Dan seterusnya. Saya yakin hierarki Maslow itu sangat relevan untuk bisa kita jadikan acuan ya. Ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi, berarti kebutuhan sekunder mungkin bisa kita
spending lah di situ. Tapi kalau misalnya sekundernya sudah terpenuhi juga ya bolehlah tersier. Tapi kembali lagi kita juga harus disiplin berapa persen yang harus kita tabung. Kalau enggak kita enggak akan punya cadangan ketika kondisi yang tidak menentu tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu benar-benar terjadi. Oke. Ya. Tapi kan kalau nabung nggak naik-naik, Prof, keuntungannya. Nah, antara nabung dan berinvestasi ini apa yang harus dilakukan yang dipahami oleh masyarakat? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Bisa dibilang sih nabung nggak akan nambah ya uangnya, Prof. Tapi kalau berinvestasi nambah dikit dan tergantung tahunnya. Misalnya emas berapa atau kita menggunakan dolar dan lain sebagainya. Apa sih, Prof, yang harus dilakukan oleh masyarakat selain menabung untuk memenuhi kebutuhan pokok dan berinvestasi agar kita juga aman begitu untuk uang kita tuh aman begitu untuk ke depan, seperti apa ini, Prof? Ini sebenarnya tergantung dari tipe manusianya. Ini saya ngomong teori lagi. Katanya si Higgins ini, setiap perbuatan kita itu diregulasi dari fokus apa yang kita punya ya. Gawan bayinya itu seperti apa gitu. Ada gawan bayinya orang itu yang promotion, suka hal-hal yang kalau misalnya dibilangin gini, nabunglah di kami akan beri bunga segini gitu, mereka akan tertarik untuk itu. Ingin mendapatkan penghasilan yang segini, nah itu orang-orang yang tipenya promotion. Kalau tipenya orang yang prevention adalah jagalah harta Anda gitu. Atau selamatkanlah uang Anda dengan skema ini atau layanan jasa layanan keuangan yang seperti ini. Nah, yang saya sampaikan tadi, Mbak, tentu kita bisa melihat ya, ada beberapa imbal hasil yang cukup tinggi, tapi kembali lagi di investasi itu kan memang ada hukum ya, high risk high return gitu. Semakin tinggi resikonya ya semakin tinggi returnnya. Tapi orang biasanya fokusnya ke returnnya gitu, nggak fokus ke resikonya. Nah ini yang harus kita manage juga. Nah, menurut saya jangan sampai naruh telur dalam satu keranjang, mana yang high risk, mana yang yang low risk, tentu low return itu harus kita maintain sendiri. Tapi sebelum itu mungkin Mbak Pema, saya mau menyampaikan bahwa berapa persen sih yang harus kita alokasikan untuk kegiatan ini ya, baik menabung atau investasi. Kembali lagi ini terkait dengan masing-masing kemampuan dari konsumen atau masyarakat, bila mana pendapatannya anggap aja 100 gitu, bila mana tiap bulan konsisten 10% untuk yang ditabung atau diinvestasikan, itu akan jauh lebih bagus daripada bulan ini ambil 80%, terus bulan depan habis 100%. Nah itu kelihatan tidak konsisten ya. Dan yang kedua tentu terkait dengan tujuannya apa ini, untuk saving aja atau untuk misalnya mau membeli rumah, membeli mobil dan lain-lain, itu juga bisa disesuaikan. Saya yakin masyarakat bisa browsing hal-hal ini secara intens di di internet. Dan yang kedua juga menyesuaikan dengan tujuannya tadi. Tapi kembali lagi ke konsep yang promotion sama prevention tadi. Bila mana orangnya itu memang ke promotion gitu, investasi yang terkait dengan reksadana, kemudian saham, currency atau saham itu lebih bagus gitu dari sisi return. Tapi kembali lagi milih currency yang mana, jangan sampai milih yang misalnya kayak yang kemarin ini lira lagi terdepresiasi luar biasa. Nah ini bisa bahaya gitu. Jadi harus banyak belajar. Kalau reksadana sama saham itu banyak belajar. Tapi biasanya yang menjadi primadona ini adalah emas juga ya, Prof. Ini kalau gimana, emas Prof? ini tipenya untuk orang-orang yang prevention gitu. Safe haven. Semua orang mengatakan bahwa emas ini safe haven. Paling aman gitu. Paling aman karena semua mata uang di dunia ini pasti pack-nya itu ke emas gitu. Sehingga ketika sebuah negara itu melakukan pencetakan uang itu harus dijamin dengan emas itu, sehingga
demand untuk emas itu pasti akan ada gitu ya. Kemudian juga yang safe haven tentu tabungan. Oke. Sebelum tabungan ada deposito. Deposito jauh lebih bagus. Cuman ada ketentuan tertentu ya. Misalnya untuk nilai tertentu gitu. Berapa juta, ratus juta untuk jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan, 1 tahun akan diberi return segini. Di bawahnya tentu ada surat utang negara, Mbak. Ya. Nah ini juga enak, aman karena juga. negara yang menjamin. Dan yang terakhir yang memberikan return agak kecil, tentu tabungan tadi. Tapi terkait dengan himbauan yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ketika kita diminta untuk menabung, bukan instrumen nabungnya yang harus kita mungkin kita sudah mulai bisa mengira-ngira berapa persen yang harus ditaruh di tabungan untuk jaga-jaga ketika keadaan emergency, berapa yang ditaruh di deposito, berapa yang harus ditaruh di obligasi negara, tentu yang safe haven tadi emas gitu, dan yang lain-lain tadi yang agak beresiko mungkin bisa menyesuaikan dengan taste atau regulatory fokusnya masing-masing. Kalau tipenya promotion diperbesar proporsinya, tapi kalau tipenya prevention tentu itu diperkecil yang beresiko, ngambil yang safe haven. Promotion itu yang saham dan juga reksadana misalnya itu tadi ya Prof ya. Tapi walaupun high return atau kripto. Oh, kripto. Nah, itu juga nih. Kripto ini juga lagi hits ya, Iya, Prof lagi ya. hits tapi ya. Tapi harus hati-hati juga. Harus high return. Gitu. Itu tadi yang promotion, tapi yang lebih safe haven atau yang lebih aman, yang kalau misalnya orang malas belajar atau masih ragu-ragu, emas aja lah atau deposito aja lah, atau juga yang obligasi itu tadi ya Prof ya. Prof, nah ini untuk alokasinya Prof, tadi juga sempat Prof menyinggung bahwa kalau ini tergantung kebutuhan masyarakat, tapi biasanya ini generalnya pada umumnya seperti apa sih Prof? Misalnya kita hasilnya 5 juta nih, harus berapa yang dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari, berapa persen, untuk sedekah berapa persen, nabung berapa persen, investasi berapa persen. Apakah investasi boleh lebih banyak daripada yang lain? Itu lebih bagus atau gimana Prof? Kalau investasi lebih banyak ya bila mana penghasilannya lebih gede gitu. Nggak apa-apa ya Prof. Tapi kalau penghasilannya mepet terus habis itu investasi lebih banyak ya akhirnya cenderung nanti malah bisa jadi stunting. Nah, itu dewasa dia. yang stunting. Stuntingnya itu kurang gizi. Oh, kurang gizi ya? Oh, iya. Jadi puasa terus nanti Prof. Iya. Itu bisa juga itu. Oh ya puasa ya Iya, Prof. iya. Gimana Prof? Apa yang harus dilakukan Prof? Ya, kalau menurut saya tentu kembali ke masing-masing pribadi dan berapa penghasilannya. Kalau penghasilannya memang besar, kemampuan untuk melakukan investasi juga besar. Tapi balik lagi tadi, ada 2 tipe manusia tadi. Ya. Kalau tipenya yang promotion, maka mereka akan ngambil yang high risk gitu. Tapi kalau yang tipenya yang prevention gitu, karena punya pengalaman buruk atau yang memang gawan bayinya begitu, maka proporsi yang low risk itu akan diperbesar. Bila mana ada kejadian yang tidak menentu terjadi, mereka akan siap untuk dua-duanya baik, yang penting bikin hati tenang ya Prof. Betul, Ya, bikin betul. hati tenang. Ya. Prof, Karena tenangnya promotion sama prevensi beda. beda ya. Prof, terakhir, boleh nggak sih sekarang masyarakat healing dan juga nonton konser atau boleh aja ya Prof ya? Masih aman ya Prof? Asal boleh, tahu. kalau penghasilannya cukup nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Prof. Tapi Oke. disesuaikan. Disesuaikan. Gitu ya. Kapan harus VVIP? Kalau penghasilannya itu seharga dengan VVIP-nya ya jangan. Nah, lagi. jangan. Pokoknya yang penting kita sadar diri. Betul. Dan tahu situasi ini tidak menentu, maka jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada penghasilan yang kita peroleh. Betul. Baik, terima kasih Prof Badri untuk dengan senang informasi hati, yang Mbak. mencerahkan. Semoga dengan informasi ini pemirsa lebih teredukasi dan hati-hati untuk spending money atau membayar kebutuhan-kebutuhan yang di luar kebutuhan pokok. Pemirsa, sekian Bincang Pagi kali ini. Saya Fatma Ayu, sampai jumpa.